kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah Minggu hari ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari berefleksi. Bagaimana perasaan kita saat ini di tengah pandemi yang tak kunjung berakhir? Waktu kerja tak menentu, keuangan menurun drastis, tugas-tugas semakin banyak, usaha tak berjalan baik. Apakah pandemi ini membuat kita mengalami kesesakan? Di masa pandemi ini, apakah sulit bagi kita untuk melihat karya Tuhan dalam hidup? Di saat hidup terasa sesak, sejauh mana kita percaya karya Tuhan sanggup memberikan kelegaan? Selamat merenungkan karya Tuhan melalui ibadah hari ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Hukum kasih terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan mengaca pada kedua hukum kasih tersebut, nyata sekali dosa-dosa kita.
Marilah di dalam segala kerendahan hati kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Hati kami bersorak-sorai Tuhan memuji akan kebesaran-Mu. Di hari Sabat-Mu di hari Minggu 5 Juli 2020, kami mengucap syukur Tuhan di tengah pandemi virus yang entah kapan berakhirnya, tetapi Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami, bersama dengan saudara-saudara kami Tuhan yang lain. Kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing secara online. Kami juga berdoa Tuhan kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah keluarga ini, dan kami juga mau menyerahkan ibadah kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Terlebih Tuhan, tutup bungkus kami, ampuni segala dosa yang sudah kami perbuat. Kami mengaca akan hukum kasih yang sudah kami baca. Kiranya Tuhan mengampuni akan segala dosa dan salah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah pengampunan dari Allah tersedia bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa. Sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam kitab Mazmur 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuatmu penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami akan mendengarkan sabda-Mu, mampukan kami untuk kami dapat memahami apa yang hendak Kau katakan pada setiap kami. Oleh karena itu rendahkanlah hati kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu yang kudus, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, dan dasar firman Tuhan terambil melalui Injil Matius. Matius 11 ayatnya yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berbahagialah kepada setiap kita yang membaca, mendengar, memelihara, dan melakukan sabda Tuhan. Haleluya. Ada sebuah perumpamaan bijak singkat
dari Afrika. Perumpamaannya begini. Setiap pagi, seekor rusa segera bangun dari tidurnya dan harus segera lari secepat-cepatnya. Jika tidak, si Raja Rimba yang adalah singa akan siap memangsanya. Di saat yang bersamaan, setiap hari si Raja Rimba juga bangun pagi. Singa ini tahu bahwa dia harus berlari lebih cepat untuk dapat memangsa si rusa. Jika singa bangun siang dan lari lebih lambat, maka singa ini akan mati kelaparan. Perumpamaan bijak ini tentu banyak maknanya. Salah satu pesan, salah satu makna yang saya tangkap dari cerita ini adalah baik si singa maupun si rusa sama-sama diperhadapkan pada masalah. Mereka punya pergumulannya masing-masing. Tetapi yang menarik, perumpamaan ini hendak mengajarkan, meskipun setiap hari mereka diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang berat, mereka terus berjuang untuk menyelesaikan masalahnya mereka. Bangun lebih pagi dan lari lebih cepat. Begitupun dengan kita manusia. Saya dan saudara setiap hari akan berjumpa dengan masalah kita masing-masing. Ada yang bangun pagi langsung diperhadapkan pada kondisi, saya dan keluarga saya harus makan apa hari ini? Setiap hari ada yang harus memutar otak untuk bisa membayar hutang, membayar cicilan. Setiap hari di antara kita ada yang harus bersabar. Kapan suami atau istri saya bisa berubah? Kapan rumah tangga saya menjadi harmonis kembali? Setiap hari ada yang dipusingkan dengan masalah, apakah hari ini aku diterima bekerja? Apakah aku tetap menganggur? Apakah hari ini aku ketemu jodohku? Apakah hari ini aku tetap sehat? Apakah aku diterima di sekolah atau di kampus yang baru? Apakah aku bisa melewati hari ini dengan begitu beratnya masalah yang mendera hidupku? Dan masih banyak lagi masalah yang kita hadapi. Manusia dan pergumulan bisa diibaratkan seperti mata uang yang punya dua sisi, tidak bisa dipisahkan. Selama kita hidup, selama manusia hidup, ia akan selalu berjumpa dengan permasalahan. Saudara-saudaraku, sebagai seorang anak manusia, Yesus tidak terlepas dari pergumulan yang harus dihadapinya. Bahkan pergumulan yang Yesus jalani adalah bukan pergumulan biasa-biasa saja. Anak muda zaman sekarang bilangnya bukan kaleng-kaleng. Yesus menghadapi pergumulan yang luar biasa berat. Lukas 9 ayat 58 menyebutkan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Inilah gambaran tentang hidup Yesus yang setiap harinya harus berhadapan dengan kondisi yang berat. Ia dimusuhi, ia dicaci, ia ditolak. Bahkan murid-muridnya sendiri memfitnah dan menyangkalnya. Puncaknya, Yesus harus mati di kayu salib, yang pada zaman itu salib adalah lambang penghinaan. Beratkah Yesus menghadapi semuanya itu? Sebagai manusia, sebagai pribadi, pasti berat. Tetapi jangan pernah kita katakan bahwa Yesus tidak mampu melalui semua itu. Justru dialah
yang berhasil menaklukkan rintangan kehidupan. Dengan apa? Iman dan penyerahan diri secara total bahwa Sang Bapa tidak akan pernah meninggalkan anak manusia. Dalam ayat bacaan kita minggu hari ini, Yesus sangat mengetahui setiap manusia tidak akan luput dari permasalahan kehidupan. Oleh karena itu Yesus mengajak dan mengundang kita untuk datang kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mungkin kita bertanya, apakah semudah itu? Apakah ketika kita menerima undangan Tuhan Yesus dan derek Gusti, langsung otomatis beban kita hilang dan kita mengalami kelegaan? Apakah segampang itu? Tentu maksud ayat ini bukan demikian. Ajakan Tuhan Yesus untuk datang kepadanya adalah ajakan untuk para murid dan orang Israel saat itu berani merubah cara pandang iman mereka, berani merubah pola pikir, mindset iman mereka. Bicara tentang pola pikir, bicara tentang merubah mindset, tentu bukan perkara yang mudah, kita tahu bersama. Suatu hari, seorang pemuda diajak oleh ayahnya untuk pertama kalinya menonton sirkus. Saat pertunjukan sirkus itu berlangsung, pemuda itu melihat seekor gajah yang kakinya terikat oleh rantai. Lalu si pemuda itu bertanya kepada ayahnya, "Ayah, gajah yang di pojok di situ badannya besar dan rantai yang terikat di kakinya kecil rantainya. Lalu mengapa gajah itu tidak berusaha untuk melepaskan diri atau melarikan diri, meloloskan dari jeratan rantai yang kecil itu?" Si ayah kemudian menjawab, "Anakku, gajah itu sebenarnya telah terbelenggu oleh mindset, pemikiran yang tetap sama. Dari kecil hingga dewasa, mindsetnya masih tetap sama. Dulu saat gajah itu masih kecil, waktu pertama kali dia diikat oleh rantai, dia mencoba untuk melepaskan diri, namun gak bisa. Cara pandang si gajah ini sewaktu kecil kemudian membentuk sebuah keyakinan bahwa memang dia tidak akan bisa meloloskan diri dari rantai yang ada di kakinya. Dan ketika dia sudah besar, sudah dewasa, sudah kuat, mindset dari kecil masih tetap dibawa. Pola pikir dari kecil masih tetap dibawa. Saudaraku, cerita sederhana ini hendak mengatakan mengubah cara pandang memang tidak mudah. Tetapi ketika kita mau merubah cara berpikir kita, maka niscaya hidup kita tidak akan sama lagi. Hidup kita akan mengalami perubahan drastis. Lalu cara berpikir apa yang hendak dirubah oleh Yesus? Cara berpikir seperti apa yang kemudian masuk dalam undangan Tuhan Yesus ketika mengajak, "Marilah datang kepadaku"? Pada zaman itu, pada saat itu Bapak Ibu Saudara, ketika umat Israel, ketika orang Israel punya pergumulan, punya permasalahan yang berat, mereka memahami bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan. Ketika mereka miskin, mereka menderita, mereka memahami, aku punya dosa yang besar,
aku tidak pantas di hadapan Allah. Dan bahkan mungkin dosaku tidak diampuni oleh Allah. Ketika seseorang lahir dalam kondisi disabilitas, orang Israel pada saat itu memberikan stigma bahwa ia mewariskan dosa turunan dari orang tuanya. Singkat kata, orang yang punya pergumulan dan beban yang berat akan selalu dikaitkan bahwa ia adalah orang berdosa dan sedang mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tuhan seperti menjauh dari umatnya. Saya mencoba membayangkan betapa beratnya beban mereka. Mereka sudah sakit, sudah menderita, sudah banyak masalah, sudah banyak pergumulan dan beban yang berat. Ditambah lagi dengan beban bahwa mereka sedang dihukum oleh Tuhan. Pastinya hidup mereka akan semakin berat. Di titik inilah Tuhan Yesus mengajak umat Israel dan tentunya kita untuk mengubah cara pandang iman. Yesus bukanlah Allah yang datang ke dunia dengan membawa hukuman, melainkan ia membawa cinta kasih. Yesus adalah Allah yang menerima dan merangkul kita semua tanpa terkecuali. Ia adalah Allah yang memandang kita, memandang saya dan saudara sebagai pribadi yang berharga. Ia adalah Allah yang tidak mengingat dosa-dosa kita ketika kita jujur di hadapan Allah. Yesus merupakan pribadi yang 24 jam non-stop berjalan dan menyertai kita. Dengan pemahaman yang seperti ini, maka orang percaya ketika berhadapan dengan masalah, ketika berhadapan dengan pergumulan, ia akan memegang sebuah keyakinan yang teguh bahwa Allah sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita berjuang sendirian. Ini kelegaan yang sangat luar biasa. Sakramen perjamuan kudus adalah bukti nyata bahwa Allah bersedia mengorbankan diri untuk kita. Roti dan anggur yang sebentar lagi akan masuk ke dalam tubuh kita merupakan lambang bahwa tubuh dan darah Kristus selalu melekat bersama dengan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, dan kiranya Kristus senantiasa memberikan kelegaan kepada kita semua. Amin. Kasih-Mu
Marilah kita meletakkan telapak tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Bersama umat percaya di segala abad dan tempat, marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud demikian. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus Kristus adalah dasar penyelamatan bagi kita. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah sekali lagi kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi berdosa dan oleh karena itu membutuhkan juru selamat? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, pakailah sakramen perjamuan ini untuk memelihara iman kami, sehingga kami semakin mantap untuk menjalani kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 313, Hai berdandanlah jiwaku. Hai berdandanlah jiwaku, tampil dari gelap dosamu, masuk di
bersatu dengan Kristus. Roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Roti yang terpecah-pecah ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti perjamuan ini. Dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna bagi kita. Mari kita sama-sama memakannya. Saudara-saudaraku, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur perjamuan kita. Dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna bagi kita. Mari kita sama-sama meminumnya. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memperkenankan kami menerima sakramen perjamuan kudus. Peliharalah iman kami, sehingga kami terus mengandalkan Engkau dalam kondisi apapun. Karena Engkaulah yang mampu memberi kami kelegaan. Saat ini hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Sumiati Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Ibu Yohana Suwasto, Bapak Untarto, Bapak Sudarno, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak dan Ibu Margio, Bapak Ye Sudarjo, Bapak Eli Pangayuwanto, Ibu Mariono, Bapak Haryadi, Bapak Suradi, Ibu Marmi Deborah Wiyadi, Bapak Sudaldi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Bonifasius P. Yuda. Ya Kristus, kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan dan pemulihan. Dalam doa syafaat ini kami mengingat mereka yang terus berjuang di dalam pergumulan yang mereka hadapi. Bagi kami yang mencari pekerjaan, kami yang mencari pasangan hidup, kami yang merencanakan untuk menikah, keluarga yang menanti kehadiran buah hati mereka, keluarga-keluarga yang mengalami keretakan rumah tangga, anak cucu kami dalam studi mereka dan masa depan mereka, orang tua kami di dalam masa lanjut mereka, para janda, duda, yatim piatu, orang-orang yang berkebutuhan khusus,
serta kami juga mengingat bagi mereka yang terus berjuang di masa pandemi COVID-19 ini. Berkatilah para pemimpin kami, sertailah para medis, dan juga setiap public figure. Jauhkanlah bangsa kami ini dari virus corona ya Bapa, dan mampukan kami untuk kami dapat membiasakan diri di keadaan new normal ini. Pada akhirnya kami membawa keberadaan GKJ Kanaan. Berkatilah channel YouTube GKJ Kanaan ini sehingga jadi berkat bagi banyak orang. Jagalah persekutuan kami, lindungilah keluarga kami, dan ajar kami untuk kami memiliki hati yang penuh kasih untuk berbagi kepada sesama yang lain. Inilah doa syukur dan syafaat kami. Murnikan doa kami ini sebagaimana doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Allah, dan ingatlah akan firman-Nya yang terambil dari Roma 11 ayat yang ke-36. Demikian firman-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan dapat dikumpulkan ke dalam amplop dan dibawa pada saat ibadah di gereja, atau dapat juga ditransfer ke rekening Gereja Kristen Jawa Kanaan. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini. Kami dapat bersama-sama beribadah kepada-Mu, memuji dan menyembah-Mu, serta mendengarkan akan firman-Mu. Terlebih pada saat ini, kami mendapatkan kesempatan ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus-Mu, untuk mengingatkan kepada kami akan pengorbanan-Mu di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kami. Pada kesempatan ibadah ini, kami juga menghaturkan persembahan syukur kami atas berkat yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini, dan juga tangan-tangan yang mengelolanya, agar persembahan ini dapat bermanfaat bagi pelayanan di gereja kami. Ajar kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, yang kami alaskan di dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama
surga yang bakal. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia ini dengan menghadirkan damai sejahtera Allah dan mewujudkan kehendak-Nya. Jadilah saksi Kristus yang membawa damai sejahtera bagi dunia di sekitarmu. Terpujilah Tuhan yang memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita, dahulu, kini, dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.